sahih berikutnya kata Nabi, ya Rasulullah, inna fulana tusammin lail wa tasuman nahar wa fi lisanihi syai'un tu'zi jiranah qala la khaira fiha wa hiya finnar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu si fulana itu perempuan, ibu-ibu fulana, dia salat malam tiap malam, tahajud tiap malam, dan dia banyak puasa sunat, tapi lidahnya selalu menyakiti hati tetangganya. Kata Nabi, tidak ada kebaikan dalam ibadahnya sedikit pun, tempatnya di neraka. Enggak saya katakan tadi itu? La khaira fiha wa hiya finnar. Salat tahajud tiap malam, Al-Quran one day one juice, majlis taklim tiap minggu, puasa Daud, tapi lidahnya kuat, ia mana tapadi tetangga kalau dia mengecek. Kata Nabi, sedikit pun ibadahnya tidak berguna, tempatnya di neraka. Tak serius toh? Cuma kau jadi tetangga aku elok-elok mengecek, kadang ada mau pagar jadi tetangga masalah sepele je ibu. Tak tanggung kecek ke orang sabalah lah ibu. Padahal masalah masalah ringan. Lidah bapak ibu ke tetangga tolong dijaga elok-elok. Yang lidahnya keluar mengeluarkan ucapan yang menyakiti tetangga itu, tidak ada salat malamnya gunanya, puasa sunatnya habis, semua hilang. Nah, makanya kadang fulana itu perempuan, karena memang yang paling banyak bermasalah jo tetangga itu ibu-ibu. Iya, yang paling banyak bermasalah jo tetangga itu ibu-ibu. Kalau kami itu ada banyak masalah kami tetangga. Kalau ibu-ibu tidak tanggung banyak, iri dengki itu paling banyak ibu-ibu di tetangga. Kawan bali otonya, bali bodrek, bali paramek, sakit kepala aku bekok, tidak ada menelok tetangga itu. Tidak ada menelok itu. Iya tak? Aku dulu parang mudik itu. Nggak ili-ili kena cari bagai. Cuma makanya perempuan yang paling banyak bermasalah di tetangga itu. Maka Nabi ibu-ibu itu, sah belum panu deh. Masih ada sah tujuan itu bisa diisi ya. Ibu itu terlambat, tak mau sah tujuan lo, nubik sah surang di belakang. Maka tak mau tujuan, tak belok itu tetangga tak belok. Baik, assalamualaikum, tak calik kinyo, kau pantang calik kinyo itu. Atau makuk ibadah ditolak. Nah, maka ibu ya tetangga tu belok lah cepik lah itu. Karena kan Nabi kan batas 3 hari itu. Lewat 3 hari ibadahnya tolak itu. Pintu surga dibukakan Allah hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin dan hari Kamis dibukalah semua pintu surga. Diterima amalnya, diangkat ke langit amalnya, kecuali yang syirik dan yang tidak menegur saudaranya di hari itu. Serius tu ibu yang tak menegur orang tu. Aku ya tetangga tak belok sekian lama, ibu dia yang bertakik. Keterlaluan manusia itu, makanya tidak beriman dia. Tidak ada gunanya salatnya yang banyak itu, ibadah sunat yang banyak itu, hilang semua itu. La khaira fiha, tidak ada lagi kebaikan yang bisa diambil itu. Ya kalau lisannya selalu menyakiti tetangganya, itu. Nah, terakhir saya bacakan hadisnya. Kalau ada pertanyaan lebih silakan. Apa kata Nabi? Min sa'adatil mar'i al-muslim al-maskanul wasi' wal jarus sali wal markabul hani. Di antara kebahagiaan manusia yang sempurna itu adalah satu, bila dia mendapatkan rumah yang lapang. Rumah yang lapangnya bukan yang besar. Karena rumah besar dengan rumah lapang itu beda. Ada rumah orang gadang tapi tidak lapang. Apa buktinya? Rumahnya gadang tapi tidak betah di rumahnya. Sampai rumah angin, rumah itu tapi rancaknya dulu lapang oleh bina-bina daripada rumahnya. Itu rumah gadang tapi tidak lapang. Ada rumah orang ketiknya. Nabi itu kamar, Nabi itu rumah Nabi kamar-kamar makhluk al-hujurat namanya. Tapi Nabi kalau masuk kamarnya itu tidak mau keluar rumah. Kenapa? Rumah itu terasa lapang. Kata Nabi, yang membahagiakan orang kalau dapat rumah yang lapang. Dan yang kedua, yang membahagiakan orang kata Nabi, al-jarus salih, kalau dia dapat tetangga yang saleh. Tidak ada kebahagiaan yang paling hebat selain tetangga-tetangga yang saleh. Itu makanya dalam agama kita diajarkan al-jar qabladar. Perhatikan tetanggamu sebelum rumahmu. Bapak ibu kalau kau buat rumah, kembali tanah, paresu suuk kida mungko belakang sia orangnya. Cek. Kalau orang-orang saleh daki awaknya, maha rumahku, maha tanahku beli.
Di situ kebahagiaan. Tapi kalau rumah kau di sekitarnya orang-orang saleh, jangan. Bapak Ibu akan tersiksa dengan tetangga yang begitu. Percayalah. Saya kemarin ada curhat Bapak Ibu. Jadi tetangga jamaah hamboko dapat tetangga masalah polisi, pejabat di Polda Bapak Ibu, tinggi pangkat Ibu. Sananglah Pak ko di awalnya raso-raso kajaman bertetangga di orang hebat. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu setelah bertetangga, tiap malam dia berkaraoke di rumahnya, langkuang lantang sampai tengah malam dia berkaraoke itu. Kok di KCN ngajak pistol kawat. Tak bahaya tetangga itu tuh. Wajar kan kata Nabi, manusia itu akan bahagia kalau dapat tetangga saleh. Maka penting tetangga saleh itu. Tidak ada kebahagiaan walaupun rumah kita kecil kecuali kita mendapatkan tetangga yang saleh. Itu kebahagiaan. Ada jamaah saya cerita Pak Ibu, ini kejadiannya di Medan Pak Ibu. Jadi begini, ada dua orang bertetangga. Ia memang luar biasa seperti saudara kandung orang tua tetangga Pak Ibu. Punya anak sama-sama banyak, 5. Sama-sama 5 anaknya. Dan anakku sama gadang loh Pak Ibu. Dan anakku ibarat akur coba di sana 10 orang tu. Semua anak aku. Nomor 1 semua, nomor 2 semua, nomor 3 seperti masa berencana aja tu CEO saya. Yo bana hebatlah hidupnya bertetangga aku Ibu. Memang saleh kedua-duanya. Nah, kebetulan yang cik hidupnya agak mewah. Nenci hidupnya agak berkekurangan. Tak lo kurang tapi menengah lah. Kadarullah mati yang agak susah tu suaminya Ibu. Suami yang agak susah hidup kau, yang menengah ekonomi kau mati dulu. Mati dulu. Tentu anaknya 5 agak susah hidupnya, kenapa lah mati 5 anak. Dicelik-celik lah dia apa ko setelah dia bagi bantuan segala macam. Agak susah hidupnya, makin hari makin susah, makin hari makin susah. Maka malam-malam apa ko bermusyawarah ibu tadi, mengecek lah apa ko ke ibu, ke istrinya, apa yang kayu tadi. Bu, tadi tetangga awak Ibu, saja apa mati, saja apanya mati, anak-anaknya lah payah, tak ada yang kamu urus. Kecik apa tadi ke ibu tadi, Bu, bawa si anak-anaknya ke rumah awak rawatlah anaknya, biar awak tambah anak awak. Itu kecik apa tadi ke ibu tadi. Kecik ibu tadi, oh ini Pak, ambu anak awak lah 5 payah bu merawatnya Pak. Kau pak bawa lah 5 lagi tak taluk dan buat aku apa bawa saya jenis induknya langsung bawa. Oh dah tidak pada. Menikah Ibu, menikah Pak ke ibu tadi tu. Serumah orang ke ibu 2 isteri 10 anak. Tak hebat tetangga saleh itu. Tak Pak, hebat Pak tetangga saleh itu Pak. Iya Pak, aku orang rumah aku kok situ mengecek Pak, buat ajari je boleh Pak. Betul. Tapi ibu kan tak ada macam tu lah. Tak ada macam tu lah. Tak hebat ibu tadi tu. Kecil ibu tadi, ambu anak awak selimo Pak nak taben ambu lah. Apa abak lah 5 lagi, ia taben ambu bikolah. Ancak apa abak senduknya langsung kamari. Kecil apa tadi, jadi kalau tu, ucap lah. Ya tu. Induknya taben, anaknya taben. Alah, tak hebat tetangga saleh tu. Kalau ada apa-apa cukup lah Pak, kecil ke ibu. Bu, ibu awak ibu semalam tu jam 2 anaknya banyak ya. Bapak bawa kemari. Ke ibu. Gitu kan. Gitu. Ada penting tetangga saleh itu dulu tu. Itulah hebatnya kita tetangga tu ya. Makanya bapak-bapak ibu-ibu tolong perhatikan dengan tetangga ya. Karena begitulah pesan hebatnya Al-Quran itu. Ibadah kita tidak akan bernilai apa-apa kalau kita tidak baik dengan tetangga kita. Yang menyakiti tetangga dosanya sama dengan syirik, dosa besar. Begitu. Baiklah Bapak Ibu, jam 6. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tak? Tak ya? Ibu-ibu panjang mandong nampak dan buku banyak masalah Pak Ibu. Yang panjang mandong itu pasti banyak masalah. Ya, tak apa-apa punya lah. Saya tamunya lah. Ya kan? Ya, ada banyak masalah tetangga tu ibu, kami tak ada salah kami lah. Itu makhluk kulanah tadi itu. Silakan Pak. Kawan
Ya. Ya, tetangga itu kalau dalam konteks agama orang yang tinggalnya di dekat kita. Ya, tapi kalau tetangga dalam pengertian umum semua orang yang berada dekat dengan kita, baik pekerjaannya maupun keberadaan dirinya. Kayak ibu pas sekarang tetangga, nama arti tetangga duduk. Ada tetangga kantor namanya ruangan. Ruangan sabala, di ruang sabala itu tetangga nama itu. Maka awak kalau bakarajo dia musik-musik, orang sabala bakarajo ingin tanang. Itu tetangga nama itu. Tetangga itu semua orang yang di dekat kita. Apa kok sasango, asma, awak sehat, aja ni dia kita ni. Ya tahu, aku waktu ni itu sasango ni itu ada sesuatu sama itu ibu. Tapi yang dimaksud dalam konteks ini tetangga yang tinggalnya di samping kita. Itu yang perlu dijaga baik-baik. Sama juga semua itu, ini tetangganya masjid kita dengan masjid itu tetangga ada apa itu. Maka kalau salat berjamaah jangan dihidupkan mik luar. Kenapa? Mengganggu imam tetangga kita, mengganggu telinga jamaah tetangga kita. Kalau sudah salat iqamat cukup mik dalam saja. Kan yang mendengar bacaan imam orang tapi jalan kadang tu. Yang perlu mendengar bacaan imam yang di dalam masjid saja. Untuk apa suara keluar? Kadang imam-imam sabana ada kancang juga kat situ sasir-sasir baca ayat lagi. Kadang Allahu Akbar sangkut jamaah situ, imam saya situ ya Allah Akbar rukuknya. Lalu imam situ ya Allah Akbar. Dia suara kancang ke situ. Ini sering saya katakan bu, awak di komplek di Padang tu ni apa namanya itu masjid Mampiang Badake, tetangga namanya waktu. Jangan saling mengganggu ibadah orang tetangga waktu. Kalau azan dah ba'alo, mimba orang banyak. Kancang kalah azan tu, setinggi-tingginya angkit kawa tu. Payah orang tak kaji lagi orang ke masjid. Tapi kalau salat, jangan diganggu salat orang dengan salat kita. Itu makanya Nabi ada sahabat sedang salat, ada yang baca Quran, didatangi yang baca Quran tu, hafid sauta, suaramu lunakkan ini tetanggamu sedang salat ni, temanmu sedang salat. Jangan ganggu salat dia dengan baca Quranmu. Begitu itu. Termasuk apa ceramah tu nak perlu di luar dah. Ceramah tu di dalam dia, orang berceramah tu sabalah. Kacau sebenarnya orang sabalah tu, ustaz mah hilang agak tu. Ibu pun agak-agak sahaja itu, tak bakal lama jawab saya. Yang menyakiti itu mengganggu. Kalau sudah ada kegiatan kita ini, tidak usah jauh-jauh keluar, apa? Untuk apa mengikut keluar orang di rumah, suruh dia kemari. Kau dia ada keluar, orang di rumah tu dengan ceramah ni pulang ni rumah tu dengan alis. Tidak usah di rumah tu, ni keluar tu macam kemari sama-sama. Ayam di situ dia turunnya. Kini aku ibu ni lomba-lomba ke ibu. Sehingga awak kadang-kadang ibu kadang panas sasik jadi imam tu ibu. Ibu mana kancang bacaan tu ke telinga awak ibu. Awak tu ibu awak kalau mengicik ibu kalau tu suara ke telinga awak, fokus hilang tu. Tanya ibu kamu. Abu kalau berceramah, kalau ada orang mau tahu-tahu, laki abu hilang fokus abu tu. Lagi rancak orang lalu abu ceramah, pada orang mau tahu abu ceramah ke ibu. Iya ke ibu. Ambo lagi sana, ambo berceramah jamaah lalu. Daripada ambo berceramah jamaah mau tabak kalau suara kedangan ke telinga ambo dia ngecek hilang fokus ambo. Tapi kalau mau lalu kan kok dah ada ambo lah, tak ada ambo lah. Itu. Tu makanya ambo kalau mau tahu orang ambo mau tagan tu, dia mau tagan ambo bukan apa-apa, bukan ambo ingin didangan, tak hilang fokus ambo kalau orang mau tahu tu. Aku dah ngecek benar ambo tu. Betul ibu. Itu makanya kadang-kadang ambo kalau ceramah ambo tu mota ibu ambo sindi-sindi ya cuk ibu tu. Ya kan karena kadang-kadang ibu kau kecek langsung dia orang kawak pak. Gitu. Memang susah kadang-kadang tu. Tapi itu tetangga namanya tu tak boleh diganggu. Termasuk tadi tu pak. Ya tetangga orang duduk laki awak mungkin bermasalah. Termasuk apa yang perokok. Karena orang perokok kau egois pak. Kawan sama kau maku hidung, ini merokok tadi pak. Apa kau kamar rokok, apa elo asok tu kar, jangan kaluan elo dulu asok tu. Kau asok makaluan, tu orang yang beri tu,
merokok lah, tapi asuk pelu ke dalam kurang. Jadi kaluan. Agak 10 minit, itu baru kaluan ambil tapi langsung kasol. Oke, gitu deh. Iku asuk dua dalam ke orang tu, orang sasa amok tu. Amok kalau ada ceramah, tu merokok jamaah amok berhenti ceramah tu. Temu ceramah tu, sasa amok barunya tu rokok tu. Iku masalah orang tu tak peduli, ia pada tak peduli. Itu menyakiti nama itu. Di jalan tu, bapak ibu ada orang merokok pak, rokok, minum anda. Iku apinya pak abunya kurang belakang. Pagi-pagi mata orang tak kepikiran lah. Kadang-kadang aku heran nampak orang tu jiwanya sakit atau apa. Dia merokok pak, dia bakar rokok tu mau dekor, dia bakar orang sudah kacang-kacang. Ikut ganti saja lah. Anak mubazir seorang sakit di belakang. Anak namanya nyesuk atau Honda tu sekancang kuat angin, tu nyesuk-nyesuknya Pak Ibu. Itu mana entahlah manusia apa Pak Ibu. Ya. Itu namanya tetangga. Tetangga orang di belakang, tetangga tu. Atau orang jago orang di belakang tu. Tak boleh menyakiti orang dekat awak. Tak boleh. Ya. Termasuk apa-apa ibu-ibu ya, yang berkendaraan, tolong perhatikan. Jangan kendaraan kita kok tagak di muka rumah awak tapi mengganggu orang yang kelewat. Kadang-kadang waktu putar orang bagi yang kita lalu atau sumbit kendaraan apa jalan di kendaraan awak. Ya. Ibu menanam tanaman kadang-kadang dia di muka rumah tu dia kurang pesong-pesong kendaraannya payah okey. Mau kecek kamu kurang bu, ikut tanaman bu kau mengganggu ibu enggak ya? Iya bu tak gaduh bu kalau tu bu ada abang. Kadang tetangga aku lah protes bu, ikut jamu perawi ikut tabang lah ibu, tergaduh ambo lewat. Oh ni berbuah ni tunggu berbuah lu, buah berbuah tu, dekor lah buah, kau ni baru berbuah baru, hendak kita dia dulu dekor tu. Itu hati tak selesai ke tetangga nama itu. Nah, jadi ibu tu, oh banyak panjang mana ibu, itu tujuh ibu banyak tu mah, salah tu. Mulai beku ibu tolong perhatikan dulu tetangga. Kalau kami kan pagi pulang malam tidak banyak urusan tetangga loh. Nanti hari tetangga ibu. Makanya ibu-ibu kata Nabi fulanah tadi itu perempuan. Ke ibadah rajin, tahajud rajin, Quran rajin, taklim rajin. Ya tetangga sampai ini tak belok lah. Kemana ibu nak mau beribadah tu? Nah betul lah dulu bapak ibu-ibu. Iya kalau dah amu kan makin kita angin awak sepindah le pak. Itu caranya lah. Ya tapi apa yang nak mau makin kita angin itu masalah tu. Ya. Padahal kawan dah sakit kan ditanya lah, Pak, apa je kita angin kau le aman ya? Hendak lah Pak, dalam mematikan ya. Itu harusnya jangan pindahlah situ mengada sekolah kek ada itu tu Pak. Tidaknya tak kira tagak di tempat kipiangin tu. Ya tak. Sudiknya nak ada kipiangin tu. Ya kipiangin sebanyak aku baca rendah kau Pak. Sama tak pindah ni bisa tu tu. Makanya Bapak Ibu yang kami diam kipiangin akannya Pak apa ke kipiangin leaman. Enggak semua. Kalau enggak bang rancak. Ambo ke bidang kipiangin atau ambo pindah sana. Ibu apa atau ke siku atau pindah. Masalah musyawarah. Tapi kalau dia dulu tiba, ada dia bersih. Apa dulu tiba? Ya kan kita angin lebih. Kemudian tiba, Pak Abu medan kita angin, lihat mana Pak ya? Oh yang tak lepas apa, tak mungkin Pak kasih tu rancak ya. Tu. Tapi kalau apa tiba, kemudian dia tiba dulu situ. Tapi kita angin sesuatu. Dapat tanya-tanya loh. Itu masalah tu. Menyakiti tetangga tahu tu. Kurang banyak ni nangis kok. Dia seorang sini tidak apa. Itu yang namanya ihsan. Ihsan itu berbuat lebih baik kepada orang dari diri kita sendiri. Apa yang lebih baik? Ibu kalau yang ihsan itu ikut sambal ayam, ikut sambal kantang. Yang ihsan ayam untuk tetangga, kantang untuk awak. Itu ihsan namanya. Itu yang ihsan namanya Pak. Memperlakukan orang lain lebih baik dari diri kita. Itu yang ihsan. Makanya kepada orang tua kita ihsan, wabil walidaini ihsan.
Kenapa ihsan kepada orang tua? Perlakukan orang tuamu lebih baik dari dia memperlakukan dirimu. Itu yang ihsan. Ke tetangga begitu pula. Lakukan untuk tetangga kita lebih dari perlakuan kita pada diri kita. Oh, kalau memang you tak bisa kita ni, sabar awak pasti kan kita bisa tengok. Angin tak akan mati je lah tu, angin sebentar tu. Angin lah padang masal lah. Pada apa besok bergolong-golong di padang masal 50,000 tahun baru tak bawa tak tangan tak kaki. Dah dirinya tak pakai kaki angin begini mah. Daripada pakai kaki angin mesti sakit kawan awak. Lihat tak? Sabarlah, tak akan mati je lah tu. Dah 10 minit tu, percaya lah kamu. Ya, kadang-kadang dia hati tu, bunuh hati mah pangkalnya. Ya, pangkalnya di hati pak. Ya, hati kalau sanang pak, sanang kadonya pak. Tapi hati kalau benci pak, lagu malagu cuburi suara Roma Irama, suaranya pak bunyi kantik suara kata. Di hati benci. Tapi kok hati ketujuh dia tak kantiknya bunyi Roma Irama suara itu pak. Ya hati pak. Ya suasana hati. Nah, kalau hati senang ke orang, sayang ke orang tu, pasti kita melakukan yang terbaik kan. Hanya kau hati pangkalnya tu pak. Kadang itulah pak anak-anak awak lagi masjid tapi hati pun tak elok. Ya, lah begitu agama mengajarkan kebaikan, awak tak boleh mengamalkan itu. Dah baal loh, dia lambu angin asalnya sanang. Dia lambu bakar ini asal pak tu bahagia. Itu yang ihsan namanya. Itu yang korban namanya. Ibu dulu dua anak. Tengah malam anak menangis minta menyusu. Lalu ibu tidak jago, tapi yang korban dia lawak susah asalnya sanang. Itu prinsip agama begitu. Jo tetangga dia lambu payah sama sanang. Tapi tetangga yang menyakiti itu bermasalah. Tuh, pasti begitu tuh. Kalau enggak caranya pak waktu kaju asir pak yang kipi angin tu ni. Pada masalah kipi angin aja asir lah. Enggak kalau asir beda pak. Kalau kipi angin tu sesak anguk dengan pak. Tapi kalau asir enggak lah pak. Waktu kaju asir tu nak buat pak pada angka panjang tu masa kipi angin tu jatuh kaju asir lah. Bahkan hari ada sebagai donaturnya. Itu bisa tu kalau asir. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak Ustaz atas sekian tadi yang sudah memberikan ujian yang dapat kita. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan. Kemudian kita renungkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.